Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kalian bersama Bu Ino lagi akan belajar properti tari untuk muatan SPDP tema 2, subtema 2, kelas 5. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyaksikan video ini dengan baik ya. Tetap semangat! Tentunya kalian pernah melihat peragaan tari ya. Supaya tari itu terlihat lebih indah, kemudian pesan bisa kita tangkap, tari membutuhkan benda-benda tertentu supaya bisa menyampaikan maknanya pada kita. Nah, benda tersebut bernama properti tari. Properti tari adalah semua alat atau benda yang digunakan sebagai media dan perlengkapan dari pementasan tari. Properti tari memiliki tujuan dalam penggunaannya. Yang pertama adalah untuk menambah nilai estetika keindahan pada tarian yang ditampilkan. Dengan adanya properti tari, maka tarian akan lebih menarik untuk ditonton. Dan yang kedua adalah menyampaikan makna dan pesan tarian pada penonton. Contohnya, tarian yang menyampaikan pesan berupa peperangan biasanya memakai properti berupa senjata tradisional. Dan yang ketiga adalah memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Misalnya tari-tarian yang menceritakan tentang dewi-dewi biasanya akan ditambahi properti berupa bunga ataupun selendang. Beberapa benda bisa menjadi properti tari. Contohnya adalah kipas, kemudian boneka bayi, sampur atau selendang, rebana, payung, topeng, gendewa atau yang kita kenal dengan busur panah dan anak panah, dan senjata tradisional lainnya, misalnya tombak, mandau, keris, dan sebagainya. Dan ada juga properti tari berupa kendi. Oke, selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh tari daerah dan jenis-jenis propertinya. Disimak ya. Yang pertama adalah tari piring dari Sumatera Barat. Silahkan amati gambar ya. Properti yang digunakan adalah piring. Yang kedua, tari ranggu ayak dari Jambi. Tari ini menggunakan properti berupa rebana dan selendang. Perhatikan gambar ya. Selanjutnya, tari klono topeng dari Cirebon, Jawa Barat. Tari ini membutuhkan properti berupa topeng dan selendang. Tari legong dari Bali. Tari ini membutuhkan properti kipas. Tari kuda lumping dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah kuda lumping, cambuk, dan selendang. Tari bondan dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan pada tari bondan adalah kendi, payung, selendang, dan boneka bayi. Nah, supaya peragaan tari bisa sukses dan juga mampu menampilkan dan menyampaikan pesan kepada penonton, maka dibutuhkan unsur-unsur peragaan karya tari. Unsur-unsur persiapan peragaan tari. Yang pertama adalah tentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada 3 jenis, yaitu tari kelompok, tari berpasangan, ataupun tari tunggal. Setelah menentukan bentuk karya tari, baru kalian bisa memilih karya tari yang akan ditampilkan. Contoh, karya tari kelompok ada saman, pakarena, tari berpasangan ada tari payung, dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Tari kelompok bisa lebih dari 3 orang, sedangkan tari berpasangan hanya 2 orang atau kelipatannya. Sedangkan tari tunggal hanya bisa disajikan oleh 1 orang penari. Selanjutnya menentukan musik iringan tari, properti tari, dan busana tari. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan unsur-unsur persiapan peragaan tari. Perhatikan gambar ya. Bentuk karya tari yang dipilih adalah tari kelompok.
Dari bentuk karya tari kelompok itu, kita memilih karya tari berupa tari piring. Selanjutnya, kita menentukan jumlah penari. Jumlah penari tari piring bisa 3 hingga 7 orang. Selanjutnya, kita menentukan musik iringan tari. Musik iringan tari pada tari piring berasal dari alunan alat musik talempong dan saluang, tapi bisa juga memakai rekaman musik. Selanjutnya kita menentukan properti tari. Properti tari pada tari piring adalah mangkok atau piring. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan busana tarinya. Oke anak-anak, kalian sudah selesai belajar tentang properti tari. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.